Selamat datang di Sekolah Basis. Tahun lalu, tahun 2021, dalam rangka merayakan 70 tahun, Majalah Basis membuat program Sekolah Basis yang diselenggarakan secara daring selama 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Juli 2021. Tanpa disangka, Sekolah Basis mendapat sambutan yang sangat membanggakan dari para peserta. Meski tema-tema yang ditawarkan cukup berat, para peserta antusias dengan program ini. Dari polis sederhana yang kami lakukan, para peserta mengharapkan adanya sekolah basis lagi di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, tahun ini, tahun 2022, sekolah basis kembali diselenggarakan. Sekolah basis kali ini mengangkat tema agama di ruang publik Arab Spring dan Iran. Kehadiran agama di ruang publik membawa banyak kompleksitas yang tentu harus ditanggapi secara kritis. Dan tema ini akan dijelaskan oleh narasumber dan juga saya, Aida Prinsesa, yang akan membantu sekolah basis kali ini. Di samping saya telah hadir Dr. Zainal Abidin Bagir. Beliau adalah seorang akademisi, ketua prodi dan dosen di program studi S3 Interreligious Studies, Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin UGM. Beliau merupakan salah satu kontributor buku Indonesian Pluralities, Islam, Citizenship, and Democracy. Melalui tulisan-tulisan dan seminar-seminarnya, beliau sudah lama menggeluti isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pak Zainal, selamat siang. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir hari ini. Tema kita hari ini saya pikir sangat penting dan sangat relevan. Tetapi sebelum kita masuk ke pokok-pokok yang utama, tampaknya perlu diluruskan dulu tentang apa sih agama itu. Karena di tulisan-tulisan Pak Zainal dapat dimengerti bahwa agama adalah sebuah konstruksi yang dibuat oleh struktur-struktur kekuasaan. Artinya di dunia politik, di dunia akademi, bahkan di dunia maya, agama mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi apa sih agama itu dan bagaimana agama secara definisi dan fungsi telah berevolusi semenjak semakin berpengaruh di ruang publik? Ya, oke. Sebetulnya gini, kalau mau mengatakan agama konstruksi, ini kalau saya melihatnya dari sudut pandang disiplin studi agama. Jadi konstruksi dalam pemahaman itu ya sebagai sebagai pengetahuan. Nah, biasanya dari disiplin studi agama itu ada beberapa cara melihat agama, tapi terutama melihat agama sebagai fenomena kemanusiaan, sebagai sesuatu yang ada dalam sejarah manusia. Tidak terlalu melihat atau mempertimbangkan atau menilai baik buruk atau klaim kebenarannya, tapi lebih melihat itu sebagai fenomena manusia, fenomena dalam sejarah manusia. Nah, dalam konteks itulah kita kadang-kadang menggunakan, sebagian sarjana menggunakan istilah konstruksi itu. Nah, kalau menggunakan istilah konstruksi bisa macam-macam ya. Salah satu tipologi atau kategorisasi yang saya kira bermanfaat untuk memahami apa sih yang dikaji itu. Kalau kita bicara mengkaji agama, itu misalnya melihat bahwa agama itu bisa dilihat sebagai dalam dimensi govern religion, sesuatu yang dikonstruksi oleh negara. Misalnya di Indonesia jelas itu. Kita bicara 6 agama, di KTP ada agama. Kalau orang nggak punya KTP, dia tidak bisa mengakses hak-hak sipilnya, politik, pendidikan, ekonomi. Dan untuk dapat KTP, ada kolom agama, dia harus mengasosiasikan dirinya dengan agama. Dan tidak sembarang agama, hanya bisa 6 agama. Kalau bukan masuk 6 agama, ada kolom kepercayaan misalnya. Nah, ini kan konstruksi negara. Apa sih yang disebut agama? Apa yang disebut kepercayaan misalnya? Nah, kita bisa bicara dalam level itu. Lalu sarjana sendiri, peneliti itu mengonstruksi juga apa yang disebut agama. Ini yang suka disebut sebagai expert religion.
Ini menurut salah satu peneliti dalam studi agama ya. Itu jadi ketika sarjana peneliti mengkaji agama, dia sebetulnya mengkonstruksi agama. Kalau dia mengkaji agama, kenapa yang dikaji yang ini enggak? Jadi apa sih yang agama? Kenapa ini jadi agama, yang itu bukan agama? Nah, di sisi lain ada yang disebut sebagai everyday religion atau live religion, agama yang dihidupi sehari-hari, itu ya sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Jadi ketika kita mendefinisikan, biasanya itu yang mendefinisikan negara untuk kepentingan tertentu, atau sarjana, scholar untuk kepentingan tertentu juga, untuk kepentingan pembangunan pengetahuan misalnya. Sementara agama sehari-hari itu adalah sesuatu yang tidak didefinisikan. Saya disebut muslim misalnya, itu muslimnya seperti apa? Apakah saya harus mengikuti kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh suatu lembaga? Mungkin saja ada kriteria seperti itu, tapi sebagai keberagaman sehari-hari saya itu nggak bisa didefinisikan. Setiap orang punya ekspresinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara soal agama sehari-hari ini, agama yang dihidupi oleh sebagian besar manusia, yang bukan ditentukan oleh otoritas, maka itu sangat kompleks. Warna-warninya banyak. Dia undefined, tidak didefinisikan dan tidak bisa didefinisikan, saya kira. Dan itu yang saya kira harus disadari, dan itu juga yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan orang memahami, apalagi ketika agama itu dalam tanda petik tumpah ke ruang publik. Jadi kalau dalam salah satu teori yang terkenal, teori sekularisasi itu yang menjelaskan mengenai sejarah agama, itu kan dianggap bahwa kalau sekarang dunia modern ini agama hanya disimpan sendiri, itu sesuatu yang private. Tapi dalam kenyataannya enggak. Dalam kenyataannya dia ada di mana-mana. Orang nggak bisa memegang agama di dalam dirinya sendiri, tapi dia tadi itu tumpah atau terekspresi. Dan sebetulnya gini ya, ini bukan cuma agama. Sebetulnya identitas yang lain-lain kan juga begitu. Seseorang sebagai anggota komunitas adat misalnya, itu sebuah identitas yang itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku di ruang publik, bagaimana dia merespon kebijakan dan sebagainya. Jadi budaya segala macam, gender, identitas gender itu juga sesuatu yang bukan hanya privat tapi keluar di ruang publik. Nah, saya kira background itu saya kira penting untuk memahami persoalan agama di ruang publik ini. Jadi hadirnya agama di ruang publik itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditolak ya Pak ya. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan cuma konstruksi politik gitu. Berarti ini bertolak belakang dengan tesis sekularisasi gitu. Nah, lalu sejauh mana modernitas dan agama itu bergesekan gitu, maksudnya bertentangan, dan apakah pergesekan ini akan selalu terus terjadi? Ya, saya kira kalau kita melihat sejarah modernitas, maka salah satu mungkin saya bisa katakan alasan kelahiran modernitas itu adalah respon terhadap agama. Ada macam-macam faktor, tapi salah satu faktor yang penting saya kira adalah respon terhadap agama, terhadap kuatnya otoritas keagamaan. Kita melihat ini terutama kita bicara modernitas, kalau kita rujukannya ke dunia barat, maka dalam sejarah barat sangat jelas itu. Ini adalah respon terhadap otoritas agama. Sekularisme pun, sekularisasi itu tidak mungkin muncul tanpa ada agama. Jadi dia nggak akan hidup tanpa, dia adalah respon terhadap itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka jadi keduanya sebetulnya harus hidup bersama. Jadi kalau mau, saya nggak tahu ya bisa disebut bergesekan apa enggak,
tapi dia akan hidup bersama. Nggak ada sekularisasi atau sekularisme tanpa ada agama. Nah, persoalannya kemudian bagaimana itu diteorikan. Nah, kalau kita lihat ya dalam kalau mengikuti teori sekularisasi ini, kemunculan agama di ruang publik itu ini terutama di abad 20 sampai ke belakang-belakang tahun 1980-an, karena anggapan bahwa agama itu tidak di ruang publik tempatnya, maka ketika ada agama di ruang publik, dia biasanya disebut sebagai anomali. Anomali yang beri julukan misalnya itu fundamentalisme. Itu muncul tahun 80-an di Iran misalnya. Iran itu adalah negara yang demikian modern, sekular, otoriter juga, karena ada Shah Reza Pahlavi waktu itu ya. Itu yang menyingkirkan agama, tapi tiba-tiba muncul agama sebagai kekuatan politik yang luar biasa dan didukung oleh massa. Bukan cuma di Iran, kita melihat juga misalnya teologi pembebasan di lingkungan Katolik, itu kan juga bentuk dari agama di ruang publik, muncul sebagai alat perlawanan. Nah, ini bahwa agama punya peran seperti itu, ini yang saya kira di antara hal yang membuat orang berpikir bahwa agama itu nggak pernah berada di pinggiran, dimarginalkan atau berhenti di ruang privat. Dia sebetulnya selalu ada, cuman nggak dilihat. Nah, ketika muncul, terus orang seperti kaget. Padahal ada terus di situ. Dan saya kasih contoh tadi di Amerika Latin, di Iran misalnya, dalam kenyataannya bukan hanya di situ, di banyak tempat di dunia, di negara yang sangat modern sekalipun, sangat sekular sekalipun, entah itu Amerika Serikat atau Eropa, itu nggak pernah hilang. Tentu derajatnya beda-beda. Ada negara yang betul-betul sudah nggak ada sekularisasinya mungkin nyaris sempurna, tapi di banyak negara sebagian besar itu tidak. Itu masih ada terus. Ditambah dengan perkembangan yang lebih baru, kalau di Eropa misalnya dengan munculnya imigran-imigran dari mana-mana, dari India, dari Afrika, sebagian dari tempat-tempat yang dulu menjadi jajahan Eropa, dan mereka datang dengan identitas masing-masing dan menjadi sebuah realitas yang tidak bisa ditolak lagi, bahwa mereka ada di sana. Nah, ini dari sisi ini globalisasi dalam artian perkembangan teknologi informasi maupun teknologi transportasi menyumbang pada itu. Di setiap tempat muncul keragaman, di tempat-tempat yang bahkan dulu dianggap sebagai homogen di Eropa sekalipun, itu nggak bisa lagi, nggak sehomogen yang dibayangkan atau diinginkan, karena ya muncul semua identitas itu di tempat itu. Di sini pun kita juga begitu. Di Indonesia sekarang kalau kita lihat demografi keagamaan, tidak ada satu tempat pun yang monolitik. Bali misalnya mungkin itu dibilang mayoritas Hindu, tapi di situ ada Kristen, Katolik, ada Muslim, ada gesekan di situ juga. Jawa mayoritas Muslim, tapi di Jawa pun tempat-tempat yang lain, di satu tempat dengan tempat yang lain itu sudah berbeda. Papua yang jauh itu juga tidak homogen. Ada pendatang ke sana. Di semua tempat di dunia, termasuk di Indonesia, dinamika ini, jadi dinamika transmisi orang datang segala macam, itu sesuatu yang sekarang sudah nggak bisa dihindari lagi, dan itu menambah keragaman secara sangat signifikan dan banyak orang menjadi tidak siap. Nah, disitulah muncul persoalan-persoalan sebetulnya antara ideal sekularisme di mana identitas keagamaan dianggap tidak memainkan peran, tapi juga di antara ekspresi-ekspresi keagamaan yang berbeda-beda tadi itu. Nah, ini yang saya kira membuat kompleksitas dunia kita menjadi ya
luar biasa kompleks dan kadang-kadang orang bingung, tidak siap, atau mencoba menyederhanakan dan sebagainya. Jadi di era globalisasi ini justru kesadaran kita tentang keberagaman itu makin kuat, Pak ya. Iya. Makanya ada konsep pluralisme gitu. Tetapi banyak orang yang tidak menerima konsep ini gitu. Justru agama seringkali dipersenjatakan dan dimobilisasi sebagai bagian dari identitas politik misalnya. Dan ini kan menimbulkan banyak masalah, diskriminasi, penindasan orang mayoritas. Lantas bagaimana pluralisme bisa memastikan hak-hak semua orang? Dan apakah penerapan pluralisme justru membatasi ruang gerak pemeluk agama? Ya, saya kira begini, saya memahami pluralisme itu sebagai ya satu pengakuan pada adanya keragaman itu, dan kedua adalah penghargaan, memberikan tempat untuk semua keragaman identitas itu. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mudah itu. Di tempat yang, apalagi di tempat yang sebelumnya misalnya itu homogen ya, relatif homogen, terus ada pendatang segala macam dengan identitas yang macam-macam, itu tidak selalu mudah orang menerima itu. Nah, kalau dia menerima, itu mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kekayaan tambahan, warna yang berbeda gitulah. Ketika fenomena ini bertemu dengan fenomena politik, ekonomi, segala macam, itu dia menjadi rumit, dan persoalannya bukan cuma saya mau menghargai orang lain yang berbeda atau tidak, tapi ada persoalan ekonomi, politik, dan macam-macam itu. Jadi persoalan keragaman tadi ya, tadi saya sudah sebut sedikit bahwa perlu juga kita ingat ini bukan hanya persoalan agama. Tadi saya sampaikan adat pun itu juga kesadaran akan identitas kultural, identitas adat kalau di Indonesia itu juga muncul lebih kuat belakangan. Dan salah satu faktornya kalau di Indonesia kita lihat itu adalah demokratisasi yang membuka ruang yang besar untuk keragaman ini. Keragaman macam-macam, keragaman agama, adat, budaya, gender, dan sebagainya. Nah, dan keragaman ini bisa bikin orang pusing. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali gimana saya pluralisme bisa mungkin indah kalau mengatakan bahwa itu adalah posisi yang mengakui keragaman, kemudian menghargai keragaman, melihat itu sebagai kekayaan, tapi dalam kenyataannya itu tidak selalu mudah seperti itu. Nah, persoalannya saya kira adalah bagaimana, jadi ini mau tidak mau, itu keragaman seperti ini perlu dikelola. Ada istilah misalnya diversity management. Bahkan itu ada satu buku handbook on management of diversity, seperti itu. Karena ini persoalan global sudah ya. Nah, salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan itu, saya kira, ini saya terutama juga kembali ke konteks Indonesia dan juga sebagai sesuatu yang menurut saya ideal. Konteks yang selalu perlu dipertimbangkan adalah demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu di antara hal yang penting adalah partisipasi dan tidak ada paksaan. Apapun, jadi kita bisa ngomong panjang lebar soal bagaimana mengelola keragaman ini, tapi di antara prinsip yang penting itu jangan ada paksaan. Salah satu prinsip yang tadi saya sebutkan juga itu adalah soal partisipasi itu. Nah, dalam soal partisipasi, ini soal tadi pertanyaan soal pembatasan pluralisme itu ya, saya kira penting untuk tidak membebani orang, khususnya warga negara, dengan beban terlalu besar sebagai syarat untuk partisipasi. Maksud saya misalnya, Anda boleh partisipasi, Anda boleh punya ekspresi, punya aspirasi, segala macam, tapi Anda harus moderat. Nah, ini menurut saya persyaratan-persyaratan yang tidak perlu. Anda boleh berpartisipasi segala macam, tapi Anda harus seperti ini.
norma-norma tertentu, termasuk norma-norma gender yang mainstream misalnya. Anda bisa kami terima segala macam, kami hargai segala macam, tapi harus begini. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang tadi saya bilang ini persyaratan yang memberatkan. Nah, yang penting adalah pengelolaan keragaman yang demokratis itu yang membuka ruang yang besar tanpa syarat yang terlalu membebani, dan itu tidak mudah, akan ada gesekan segala macam, tapi ya itu mungkin alternatif terbaik dibanding misalnya kita mau semuanya peaceful segala macam, tapi dengan paksaan. Dan kita sudah punya banyak sejarahnya di Indonesia. Bagaimana keragaman itu dikelola secara otoriter, konflik mungkin nggak banyak, semua seperti rukun segala macam, tapi pada kenyataannya itu di belakangnya ada otoritarianisme yang ya nggak bisa hidup terlalu lama. Itu ya contohnya di zaman Orde Baru ya. Itu dulu setelah reformasi kan banyak konflik macam-macam dan kemudian orang berpikir, kok ini jadi seperti ini? Dulu kayaknya rukun-rukun aja. Sekarang kok justru jadi makin banyak gesekan segala macam. Sekarang ketika kita mau bicara pluralisme, kok sekarang malah jadi seperti ini. Nah, saya kira karena dulu orang tidak sempat berbeda atau perbedaannya tidak diekspresikan, ditekan. Perbedaan itu diletakkan di Taman Mini Indonesia Indah misalnya, jadi dilokalisasi, cukup berbeda di situ, jadi cukup dikontrol. Nah, sekarang seperti agak liar. Nah, cara untuk meresponnya saya kira ya jangan balik seperti dulu lagi. Kalau mau direspon dengan otoritarianisme lagi, dengan cara-cara yang non demokratis, berarti justru kita balik ke masa yang lalu dan tidak menghargai upaya demokratisasi ini. Nah, itu yang saya mungkin loncat agak terlalu jauh, tapi kalau saya mau bicara ngasih contoh di Indonesia, sayangnya ada tanda-tanda ke arah situ. Yang orang nggak sabar dengan sulitnya mengelola keragaman ini, dan lalu ya udah disederhanakan saja keragaman itu. Bagaimana menyederhanakan keragaman? Organisasi dibubarkan. Misalnya, ini kan penyederhanaan dari keragaman sebetulnya. Jadi PR yang sulit ya Pak ya untuk Ya. warga gitu. Karena di sisi lain kita ingin kebebasan, kita ingin mengekspresikan perbedaan kita, tetapi kita juga harus punya tanggung jawab untuk jadi moderate itu dan tidak boleh memaksakan satu sama lain, entah dari pemerintah ke rakyat atau sesama gitu. Nah, tentang demokrasi saya jadi teringat tentang masalah Arab Spring. Ini adalah momen yang sangat menggentarkan dunia. Gitu. Dan kalau kita lihat di Arab Spring, di negara-negara di mana proses revolusi berhasil, seperti di Indonesia atau di Mesir, agama Islam berfungsi sebagai ideologi penyemangat dan penyatu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Syria, misalnya, di mana justru terjadi kegagalan revolusi, ada unsur-unsur penyalahgunaan agama. Itu ada unsur paksaan, unsur fanatisme. Lalu apakah kehadiran agama yang terlalu dominan di ruang publik justru punya potensi untuk mendestabilisasikan demokrasi? Saya kira apapun yang terlalu dominan bisa tadi itu mendestabilisasi agama, ataupun kalau di Afrika itu etnisitas sebetulnya. Itu yang tantangan yang besar ya. Itu bisa jadi ideologi segala macam. Nah, jadi saya kira begini, kalau kita balik ke diskusi yang awal ya, kita tidak bisa mengingkari keberadaan agama di ruang publik, tapi juga saya kira jangan overestimate atau jangan dilebih-lebihkan. Jadi maksud saya kalau tadi contoh-contoh yang tadi ya, di mana agama itu bisa jadi kekuatan progresif, katakanlah begitu.
tentu itu ada banyak hal. Ada soal tafsir keagamaan, ada soal macam-macam dinamika masyarakat sipilnya dan sebagainya yang saling bertemu itu. Nah, jadi ada banyak faktor yang menyebabkan itu. Tadi kalau mau diambil contoh Arab Spring ini kan sayangnya itu kan juga contoh kegagalan. Dia sebentar spring, musim semi, tapi di banyak tempat tidak bertahan lama. Kita senang sekali melihat misalnya Tunisia, di mana itu maju, tapi belakangan ambruk juga. Mesir juga begitu. Mesir tadinya sudah maju segala macam, tapi dia nggak kuat, tidak bertahan lama, lalu ambruk. Nah, dalam semua ini saya kira ya, ketika dia bersemi jadi spring dan kemudian ketika dia ambruk, itu ada faktor agama, ada faktor-faktor yang biasa ya dalam setiap isu kenegaraan, faktor politik, persaingan politik dan sebagainya. Jadi saya tidak mengingkari bahwa tafsir keagamaan itu penting, itu bisa membantu, tapi juga ya kalau kita lihat dinamika tadi contoh-contoh yang Anda sebutkan, selalu ada hal lain yang juga berperan penting. Nah, saya mau kembali lagi kasih contoh misalnya teologi pembebasan itu. Itu kan sebuah tafsir yang dalam konteks Katolik ya, yang kemudian berpengaruh besar juga. Tapi juga jatuh bangunnya itu tidak hanya bergantung pada tafsir itu juga, tapi pada kemampuan mengorganisir, lalu tantangannya di luar seperti apa, politiknya, persaingan dengan siapa, kekuatan yang lain itu seperti apa. Nah, jadi kembali lagi yang saya mau sampaikan tadi, kita mengakui ada peran agama. Peran agama bisa baik, bisa buruk, tapi juga saya kira harus dilihat secara proporsional. Tidak semua jawaban ada pada agama. Bahkan di tempat-tempat di mana identitas agama itu penting. Baik itu di Indonesia, di Mesir, di Iran, maupun di beberapa negara Amerika Latin yang sangat kuat keagamaan Katoliknya, dan macam-macam tempat di India juga kompleksitas itu muncul. Kalau ngomongin tafsir, agama itu dimensinya kan macam-macam, tafsir dan juga di dunia politik. Kalau kita masuk konteks Iran, itu kan, contohnya dengan isu hijab. Saya sendiri melihat ini seperti ada ketegangan yang sangat keras antara pemerintah yang mempunyai pandangannya sendiri tentang kehidupan wanita dan individu-individu yang ingin mengekspresikan agensi mereka. Nah, lalu bagaimana bisa dicapai kepentingan bersama antara dua pihak ini ketika perbedaannya itu sudah berlapis gitu, dalam soal hak-hak, soal tafsir. Itu bagaimana bisa mendapatkan kepentingan bersama, mencapai kepentingan bersama? Saya mungkin akan kembali lagi pada tadi yang saya sampaikan, kalau kita ngomong ideal dulu ya, saya kira salah satu prinsip yang penting itu demokrasi. Ada partisipasi, tidak boleh ada paksaan, penghargaan pada kesetaraan. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dipegang, saya kira atau disepakati, itu bisa ada negosiasi di situ. Tadi antara yang Anda sebut ada struktur, ada negara, ada kesadaran warga negara yang berbeda, yang punya tafsir keagamaan berbeda dan sebagainya. Dan saya ingin melihat juga ketika bicara soal demokrasi ini, prinsip-prinsip itu, saya ingin melihat contoh, menurut saya bukan cuma tadi contohnya Iran, tapi juga yang menarik sebetulnya Perancis. Perancis ini kan mestinya sekuler sekali, demokratis, di situ tempat lahir kesadaran modern mengenai kesetaraan segala macam.
Tapi kalau kita bandingkan isu jilbab di Iran dan di Prancis, itu menarik. Di Iran dipaksa, di Prancis dipaksa. Dipaksa untuk tidak pakai, kalau di Iran dipaksa untuk pakai. Nah, satu hal yang sama di sini adalah paksaan. Nah, padahal justru prinsip terpenting tadi kalau kita mau saya sampaikan itu adalah ya tidak boleh ada paksaan. Nah, jadi bagaimana mendamaikan itu? Ini mau nggak mau jawaban saya mungkin agak normatif atau ideal, tapi kita bisa beranjak dari situ dan kemudian melihat bagaimana mengeksekusinya. Tapi saya jadi teringat dengan salah satu statement dari teolog dan ahli hukum Muslim kontemporer yang namanya Abdullahi An-Naim. Dia dari Sudan, tapi sekarang dia sudah lama bekerja di Amerika Serikat. Dia menulis buku mengenai Islam and the Secular State, dan kalimat pertamanya di buku itu dia bilang, saya butuh negara sekular supaya saya bisa menjadi Muslim yang baik. Orang mungkin melihat ini sebagai kontradiksi ya. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang harus dijelaskan di situ. Pertama, maksudnya dia sekular, itu sekular bukan dalam artian anti agama, sudah pasti, tapi ada pemisahan antara otoritas politik dengan otoritas keagamaan. Nah, dalam negara yang seperti inilah, yang sekular dalam artian seperti ini, kebebasan beragama itu jadi mungkin. Non-coercion atau ketiadaan paksaan itu jadi mungkin kalau otoritas ini dipisahkan. Nah, jadi dalam pemahaman negara sekular yang seperti itulah sebetulnya orang bisa beragama dengan baik. Nah, negara-negara yang entah itu anti agama atau berdasarkan pada agama atau mengklaim berdasarkan agama, itu justru biasanya disitulah pelanggaran terhadap kebebasan atau keleluasaan orang untuk beragama itu hilang. Nah, di Iran itu sepertinya sangat agamis, sangat islami, tapi warga negara Islam, Muslim, tidak bebas untuk berislam sesuai dengan kesadaran dia sendiri. Nah, di negara sekular seperti Prancis pun itu juga yang terjadi ujung-ujungnya. Orang tidak bebas lagi untuk mengekspresikan dirinya. Entah itu ada kaitannya dengan agama atau tidak. Karena ada ideologi, ada negara ini punya ideologi yang terlalu kuat dalam kedua kasus ini yang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh warga negaranya. Jadi saya kira sekali lagi ini mungkin normatif, ideal, tapi kalau kita membayangkan apa yang perlu kita upayakan, maka itu adalah ya sekularisasi dalam artian seperti yang saya sampaikan itu, sembari memberikan tempat juga untuk ekspresi keagamaan. Dan ketika memberikan tempat untuk ekspresi keagamaan, jangan dibebani terlalu banyak. Anda harus moderat, Anda harus gini, kalau enggak, saya bubarkan organisasi Anda, misalnya kayak gitu. Nah, ini terlalu membatasi. Saya mungkin ingin jadi teringat juga, ingin mengacu juga pada misalnya John Rawls. Itu kan juga sebetulnya dia salah satu persoalan yang dia ingin selesaikan itu kan itu. Dalam konteks pluralisme, bagaimana kita bisa menghargai keragaman yang macam-macam, dan orang bisa mengungkapkan aspirasi berdasarkan keragaman itu dalam sebuah negara yang demokratis. Salah satu kunci dia adalah public reason atau nalar publik. Nah, tapi kemudian ada juga yang mengkritik nalar publik ini terlalu membebani. Orang harus rasional, harus ini segala macam. Nah, saya kira dalam situasi itu, kalau buat saya ya,
beban yang lebih besar ini, rasional, harus moderat, segala macam, itu mungkin sesuatu yang bisa dituntut dari penyelenggara negara, tapi jangan terlalu dituntut dari warga negara. Warga negara itu punya keragaman yang luar biasa, yang jangan terlalu dibatasi dulu. Tentu ada ya pembatasan, nggak boleh ada kekerasan, itu jelas lah, itu out of question. Tapi pembatasan dalam ide, aspirasi segala macam itu sebaiknya enggak. Nah, salah satu respon saya kira terhadap John Rawls itu yang menurut saya menarik itu ada Chantal Mouffe yang dia bicara soal agonistic pluralism. Jadi pluralisme yang agonistik, yang painful, yang mungkin sakit, banyak sekali, yang dalam sekali, karena keragaman ini sangat dalam. Di dalam keragaman ada keragaman, ada keragaman. Kita bicara ada agama, sekian banyak agama. Setiap agama punya kelompok-kelompoknya sendiri. Dalam setiap agama itu ada laki-laki, ada perempuan, ada macam-macam. Ada identitas. Jadi keragaman yang macam-macam yang sulit untuk kita jadi punya sistem yang teratur, yang tertib segala macam. Nah, yang John Rawls ini membayangkan itu ada yang demokrasi yang menghargai keragaman tapi tertib, kurang lebih seperti itulah. Nah, yang Chantal Mouffe dia bicara pluralisme yang agonistik, yang dalam sekali, mungkin ada konflik. Konflik itu jangan berpikir kita bahwa konflik itu harus diselesaikan atau bisa diselesaikan. Mungkin enggak. Pada setiap waktu pasti ada orang yang kalah misalnya. Ada yang aspirasinya tidak tertampung segala macam. Tapi selama ruangnya dijaga, di mana kontestasi itu bisa terjadi, mungkin itu nanti suatu bentuk keragaman yang awalnya tidak diterima, lama-lama diperjuangkan segala macam bisa diterima. Jadi itu suatu pluralisme yang agonistik, yang saya kira itu juga lebih bagus menggambarkan kita di sini ketimbang pluralisme yang tadi itu, yang lebih tertib. Ya. Dan aspirasi atau keinginan besar pada ketertiban tadi itu sebetulnya juga biasanya yang menjadi ciri otoritarianisme. Sehingga ada juga pemikir peneliti dari Australia yang mengkritik situasi kita masa-masa ini, Indonesia hari-hari ini dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagai ada pluralisme tapi repressive pluralism. Jadi pluralisme yang demi pluralisme, orang lain ditutupin, organisasinya dibubarkan. Saya nggak usah ditutup-tutupi, dan ini mungkin sesuatu yang kontroversial, tapi misalnya orang nggak suka dengan HTI, Hizbut Tahrir, FPI, supaya kita tetap pluralis, negara kita tetap toleran, rukun, ini dibubarkan dulu. Nah, ini kan sebetulnya membubarkan ini adalah mengurangi keragaman. Sekali lagi saya tidak ngomong bukan sesuatu keragaman ini nggak ada batasnya ya. Ada batas, orang nggak boleh kekerasan segala macam. Nah, kalau ada kelompok yang melakukan kekerasan itulah yang harus respon, bukan pandangan yang berbeda tadi. Nah, jadi kita nggak bisa mengelola keragaman dengan mengurangi keragaman, membubarkan, melarang orang-orang tertentu. Nah, itu balik lagi ke prinsip yang tadi saya sampaikan ya, tidak ada paksaan, demokratis gitu. Jadi kalau boleh saya ringkas sedikit, bagaimana mencapai kepentingan bersama itu, pertama rakyat harus boleh berpartisipasi, dan tanggung jawab tidak boleh terlalu diberatkan kepada masyarakat untuk menjadi rasional, tapi untuk ke pemerintahnya sendiri, dan pemerintah tidak boleh membubarkan suatu kelompok dengan mengatasnamakan pluralisme itu. Gitu. Dan kalau di Indonesia
seperti yang Bapak bilang tadi, ruang untuk mengekspresikan keberagaman itu harus dijaga. Dan, mungkin kalau kita lihat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menurut saya mungkin upaya Founding Fathers untuk menjaga ruang itu gitu. Tapi mungkin dari dulu sudah ada desas-desus ya yang mungkin ini juga tidak diterima gitu kan, perumusan seperti itu. Lalu sebagai warga Indonesia, contohnya terutama generasi muda gitu kan, yang harus berhubungan dengan banyak perbedaan-perbedaan, bagaimana kita bisa menjaga ruang publik supaya tetap bisa menjadi ruang yang kondusif, agar semua orang bisa mengekspresikan perbedaan mereka tanpa menghilangkan perbedaan itu. Ya, saya kira ada dua. Kita bisa lihat pada level negara, level masyarakat, dan dalam masyarakat ada komunitas macam-macam, termasuk yang tadi yang Anda sebut generasi muda ya. Kalau dalam level negara sudah pasti itu ada kewajiban menjaga ruang publik ini tetap aman untuk mengekspresikan keragaman tanpa ada kekerasan. Nah, yang bisa mengatasi kekerasan itu hanya negara. Nah, jadi di titik-titik itulah negara harus memainkan peran. Bukan memainkan peran untuk mengubah orang supaya dia menjadi misalnya Pancasilais atau jadi moderat atau jadi, saya bukan anti, sudah jelas saya bukan anti moderat, bukan anti Pancasila, tapi bukan tugas negara untuk, ya negara memainkan peran misalnya dalam pendidikan segala macam gitu ya. Tapi pada akhirnya peran-peran seperti itu sudah pasti ada lebih banyak di masyarakat, di warga. Jadi kurang lebih negara ini menyediakan ruang yang baik dengan pagar-pagar yang cukup. Harus ada pagar jelas, tapi juga jangan terlalu membatasi, di mana orang bisa bermain di situ, bermain dan mungkin juga bersaing. Nah, yang kita lihat kadang-kadang ruangnya ini tidak sama untuk semua orang. Jadi ada yang mendapatkan privilege, termasuk misalnya kalau kita mau lihat di masa pemerintahan sebelumnya, di masa SBY, itu ada privilege yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang mungkin kita bisa katakan kelompok-kelompok yang keras. Mereka melakukan macam-macam dan tidak ada konsekuensi untuk waktu yang lama, dan kemudian itulah yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sesuatu yang besar dan orang terus takut. Gerakan-gerakan yang besar yang kita lihat misalnya tahun 2016-2017 itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah dibangun dari sebelumnya, dari struktur negara yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan karakteristik yang seperti itu. Nah, jadi dari level negara saya kira itu. Yang dari level masyarakat atau tadi Anda sebut kaum muda ya, itu yang pertama saya kira ada persoalan literasi atau pengetahuan mengenai keragaman itu. Nomor satu, harus menyadari adanya keragaman itu. Ironisnya, sekarang ini kan sebetulnya tadi saya sebutkan ya, dengan segala macam bentuk globalisasi, informasi, transportasi, segala macam orang bisa kemana-mana. Tapi tidak selalu orang kemana-mana itu dia melihat hal-hal yang berbeda dari dirinya. Yang dilihat ya yang dekat dengan dirinya, yang familiar dengan dirinya. Ada di sosial media, itu setiap orang bisa punya medianya sendiri. Tapi yang dicari adalah yang saya cocok, yang saya senang, yang satu selera dengan saya lah. Sehingga pernah ada satu orang yang mengatakan bahwa dulu kita bicara mengenai broadcasting, itu kan broad gitu. Nah, sekarang ini media makin banyak, tapi tidak ada lagi broadcasting, yang ada adalah narrowcast. Jadi seakan-akan banyak media, tapi
dia makin sempit segmentasinya sehingga tidak terlalu membantu juga untuk pengenalan terhadap orang lain atau pandangan orang lain. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang baru ya di masa ini. Tapi saya kira satu hal yang penting itu adalah pertama kali itu kesadaran, literasi, pengetahuan mengenai adanya perbedaan, dan sekali lagi perbedaan yang luar biasa. Yang di dalam perbedaan itu ada perbedaan lagi yang sangat fundamental itu. Nah, balik lagi ke peran pemerintah, misalnya dalam pendidikan yang baik saya kira adalah pendidikan yang bisa membuka peluang atau kemungkinan siswa untuk mengenal perbedaan itu dengan lebih baik. Nah, sekarang misalnya karena kita banyak ngomong agama ya, kalau kita ngomong pendidikan agama, sayangnya justru keragaman yang ada di masyarakat itu seperti tidak dimanfaatkan. Jadi kalau dalam pendidikan agama dari mulai SD sampai SMA, ketika masuk pelajaran agama, maka orang sendiri-sendiri. Yang Muslim dengan Muslim, yang Kristen, Katolik, Hindu, ini sendiri-sendiri kelasnya. Padahal kan ini kan artifisial. Ini adalah pengkotakan yang artifisial, tidak natural sama sekali. Yang natural itu adalah pada waktu jam istirahat, semua orang ketemu orang lain. Nah, jadi justru ketika belajar agama misalnya, yang dipelajari bukan keragamannya itu. Jadi ini tidak menyumbang pada literasi tadi itu. Justru bisa jadi malah sebaliknya. Nah, itu diantara peran yang bisa dimainkan negara. Ini salah satu contoh aja ya, kalau dalam pendidikan kayak gitu. Bagaimana membuat struktur yang memungkinkan orang belajar perbedaan itu nggak usah dihadirkan, ini ada ini. Dilepas saja kayak di jam istirahat itu sudah ada di situ. Nah, bagaimana struktur itu mendukung itu? Jadi saya balik ke struktur, tapi di sisi yang lain ya tadi itu ya pentingnya membangkitkan atau mengembangkan pengetahuan. Nah, nanti kalau dari pengetahuan itu sudah muncul, kesadaran itu muncul, saya kira langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah. Seringkali banyak dari persoalan kita ini kan karena kita tidak tahu. Orang takut pada orang lain karena tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak lagi merasa terancam. Kebetulan saya baru ingat, baru kemarin ini, saya diskusi dengan salah satu mahasiswa saya yang melakukan riset mengenai kelompok-kelompok Muslim yang dianggap keras. Yang di luar misalnya perempuannya pakai cadar segala macam, buat banyak orang itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tapi ketika dia melakukan riset lebih jauh segala macam di situ, ya semua ini manusia. Semua orang punya kekhawatirannya, ada yang baik, ada yang buruk, punya aspirasi macam-macam. Ada yang mau pakai kekerasan, ada yang tidak pakai kekerasan. Kadang-kadang itu nggak tergantung pada agamanya apa, tapi orientasi orang macam-macam itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pluralisme yang agonistik tadi itu. Apakah kita siap bahkan untuk melihat orang yang mungkin kita anggap tidak moderat, yang penampilannya mengancam segala macam, tapi melihat mereka sebagai manusia. Kalau di Indonesia makan nasi kemungkinan besar, sama seperti kita, ketika COVID pakai masker, semua pakai masker, artinya manusia biasalah. Nah, itu saya kira satu hal yang penting ya, bagaimana memahami manusia sebagai manusia apapun identitasnya. Ujung-ujungnya nanti saya kira ke sana. Ini menurut saya jawaban yang sangat menarik ya, berbicara tentang pendidikan sebagai seorang akademisi dan saya seorang mahasiswi. Tentu saja pendidikan ini adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Tapi pendidikan itu juga sebagai sebuah struktur tidak terlalu terbuka untuk semua lapisan masyarakat gitu, bukan cuma bukan cuma didasari oleh agama, tetapi faktor ekonomi, faktor budaya, lokasi. Lalu bagaimana pendidikan ini bisa memastikan bahwa
seluruh lapisan masyarakat, mau itu dasar oleh agama atau status sosial, itu bisa bergabung secara damai supaya bisa saling merayakan perbedaan masing-masing. Ya. Tadi saya mengkritik struktur pendidikan khususnya sejauh terkait dengan pendidikan agama ya, yang justru artifisial, menghindari dari hal-hal yang sebetulnya natural, alamiah. Orang dipisah dalam kotak-kotak agama masing-masing gitu. Tapi juga begini, saya kira mau nggak mau pendidikan itu ada unsur rekayasanya. Maksud saya orang menciptakan sistem struktur yang memungkinkan orang belajar. Nah, rekayasanya ini atau penciptaan upaya desainnya itu yang menjadi penting. Contoh pendidikan agama tadi adalah contoh yang menurut saya tidak baik. Nah, yang baik yang bisa dilakukan itu adalah saya kira bagaimana pendidikan itu menciptakan ruang untuk orang bisa bertemu. Tadi saya kasih contoh di banyak tempat itu mungkin bisa terjadi secara alamiah. Memang ya sudah masyarakatnya beragam, orang ketemu di jam istirahat itu dengan semuanya itu. Tapi di situasi-situasi lain mungkin memang harus didesain dengan sengaja agar pertemuan-pertemuan itu terjadi. Kalau dia tidak bisa terjadi dengan natural. Tapi intinya adalah bagaimana menciptakan ruang di mana orang bisa bertemu. Itu kalau kasih contoh praktisnya sih macam-macam. Kalau di level sekolah misalnya ya, bagaimana membawa siswa muslim pergi ke rumah ibadah orang lain, ke gereja atau ke rumah-rumah ibadah yang lain, dan juga sebaliknya, orang Kristen dibawa ke masjid. Mungkin orang tiap hari lewat, tapi mungkin bahkan ada perasaan takut. Orang Muslim lihat gereja, wah apa ini? Ada apa di sini? Dia takut. Orang Kristen juga mungkin lihat masjid, waduh bising banget nih. Saya ada tempat apa enggak buat saya? Nah ini yang saya kira pendidikan yang baik yang bisa membawa orang ke situ. Di tempat-tempat yang saya sudah lihat ya, ini ada banyak contoh. Sekarang kan itu ada inisiatif-inisiatif seperti itu yang kadang-kadang justru tidak didukung oleh pemerintah atau oleh sistem tadi ini, baik pada level pendidikan nasional ataupun pada level ya ada lokal ya, pada level daerah. Ada yang justru tidak didukung, malah diberi sanksi. Gurunya dikasih sanksi. Ada juga cerita-cerita seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga contoh misalnya yang di Ambon dulu setelah konflik itu kan segregasi menguat di tempat-tempat perkampungan misalnya yang dulu ada Muslim ada Kristen, akhirnya jadi Muslim semua di sini, Kristen semua di sini, tentu tidak di semua tempat ya. Nah dalam situasi kayak gitu perlu ada usaha yang khusus untuk membantu mempertemukan itu. Ini jadi tidak natural pasti, tapi intinya tadi itu, bagaimana mengupayakan atau membuka ruang, mendesain pertemuan-pertemuan yang lebih bermakna di antara orang-orang yang berbeda itu. Nah dari situ saya kira kecurigaan, dan ini ya yang saya dengar ya, banyak orang yang sudah melakukan ini dalam pengalaman saya sendiri, begitu orang ketemu itu, nggak usah macam-macam itu tiba-tiba kecurigaan hilang. Oh ternyata begini, hilang itu. Nggak usah diajarin toleransi ini segala macam, ketemu saja itu cepat itu prosesnya biasanya. Jadi intinya kalau when there is a will, there is a way gitu ya. Ada niat dan ada keberanian dari setiap orang untuk saling mengerti. Ya, untuk bertemu. Untuk bertemu saja. Tidak perlu baca-baca teori-teori filsafat tinggi-tinggi, tapi untuk bertemu. Ya, kalau mahasiswa sekolah filsafat boleh. Ya, perlu baca-baca. Tapi untuk rata-rata orang, ketemu aja dulu.
nanti semuanya semoga ada lebih baik, ada banyak hal-hal yang lebih baik yang terjadi. Jadi sebenarnya menurut saya itu sangat solusi yang merujuk kepada setiap lapisan masyarakat ya, mau itu akademisi, mau itu orang-orang yang tidak sekolah terlalu tinggi gitu. Pada intinya perdamaian itu pasti masih bisa diupayakan di Indonesia pun yang penuh banyak keragaman, gitu. Khususnya dari pendidikan. Gitu. Baik, Pak Zainal, terima kasih atas kesediaannya. Ini adalah sesi yang sangat panjang dan mendalam. Semoga bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat karena saya sendiri juga sangat enlightened ya. Baik, sesi ini akan dilanjutkan kepada para penanggap. Kami persilahkan.